Oke, Assalamualaikum teman-teman kelas 8. Mohon maaf ya, untuk hari ini tidak bisa belajar menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet karena koneksinya sangat-sangat lemot sekali, jadi bermasalah. Tadi juga kan beberapa kali crash, terputus ya. Jadi saya akan buat video pembahasan ini saja dan insya Allah di-upload di YouTube. Oke. Nah, mohon perhatikan ya baik-baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema Pitagoras, yaitu lanjutannya yang kemarin nih. Pertama, ini baca ya. Kebalikan teorema Pitagoras. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya gini. Coba kalian perhatikan gambar segitiga siku-siku di samping. Lihat ya. Di sini gambar segitiga siku-siku. Nah, dalam segitiga ABC, jika C merupakan siku-siku, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat, sama dengan B kuadrat. Ya, ditambah B kuadrat. Nah, lihat di sini. Di sini kan C, ya, itu siku-siku. Lihat di sini, C itu siku-siku. Maka C kuadrat ini di depannya, ya, di depannya itu adalah apa? Adalah hipotenusa. Artinya ini sisi miring. Yang kemarin ya, sisi miring selalu berhadapan dengan siku-siku, ya. Maka kalau misalkan ada di sini sudut C yang siku-siku, maka di depannya adalah sisi miring. Artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, itu adalah teorema Pitagoras. Nah, kebalikan dari teorema Pitagoras adalah dalam segitiga ABC, ya, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka C itu siku-siku. Nah, sekarang dibalik. Tadi kalau ada siku-siku, di depannya itu ada sisi miring. Nah, kalau ada sisi miring, itu di belakangnya adalah siku-siku. Seperti itu, ya. Itu adalah kebalikan teorema Pitagoras. Oke, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan ini. Misal, ya, saya gambar nih. Di sini saya punya segitiga siku-siku, ya. Oke, kita gambar. Ini segitiga siku-siku. Nah, lihat di sini. Misalkan saya punya A, B, C. Di sini A, di sini C, di sini B. Maka kalau misalkan saya ambil seperti ini, A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, artinya apa? Artinya sudut A, ya, atau sudut A itu adalah siku. Nah, lihat di sini. Gitu. Terus kalau misalkan nih ya, saya ambil misalkan B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Berarti apa? Sudut B itu siku. Dan seterusnya. Jadi, kalau misalkan ada di sini misalkan sesuatu A kuadrat lah atau B kuadrat, maka itu menunjukkan dia itu di depannya itu adalah siku. Ya, di depannya itu siku. Nah, itulah adalah kebalikan teorema Pitagoras. Ya. Lagi nih, misalkan saya ambil contoh nih di sini ya. Misalkan saya ambil di sini. Nah, ini terus sini. Oke, ini enggak lurus ya. Kita inikan lagi. Nah, ini. Misalkan saya ambil di sini di sini A, di sini B, di sini C. Di depannya biasanya ya, kalau di sini B, maka di depannya B kecil. Kalau di sini A, maka di depannya A kecil. Kalau di sini C, maka di depannya C kecil. Itu biasanya seperti itu. Maka kalau misalkan saya muncul ini, B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka siku-sikunya pasti di B. Nah, di sini. Gitu. Itu ya.
Nah, itulah kebalikan teorema Pitagoras. Buat apa sih Pak untuk kebalikan teorema Pitagoras? Ya jelas sangat berguna sekali. Apa gunanya? Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan, misalkan ya, menemukan kalau A kuadrat sama dengan B kuadrat sama C kuadrat, maka itu merupakan segitiga siku. Seperti itu. Contoh nih ya, kita ambil contoh. Contoh. Misalkan saya punya 3, 4, dan 5. Nah, lihat di sini. Di sini kan sisi miring itu kan dia adalah sisi terpanjang. Oh, berarti kita asumsikan ini adalah sisi miring. Ya, sisi miring. Lalu ini adalah yang lain. Nah, karena sisi miring itu selalu terpanjang, maka kita cek 5 kuadrat apakah sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Coba 5 kuadrat 25 sama dengan 9 ditambah 16, maka sama dengan 25 sama dengan 25. Nah, kalau misalkan sama dengan di sini sama hasilnya, karena ini sama, maka sudah pasti ini adalah segitiga apa? Segitiga tiga siku-siku. Di mana siku-sikunya adalah di 5, di depannya 5 seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan kita tulis segitiganya atau kita gambar kan seperti ini. Set. Nih, set. Set. Nah, di sini itu 5, di sini 3, di sini 4. Ini pasti siku karena dia sama gitu. Ya. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya nih, saya akan membaca atau membahas tentang menentukan jenis-jenis segitiga. Oke, nah berdasarkan sudutnya, jenis segitiga itu ada 3. Ada yang segitiga siku-siku, ada yang segitiga tumpul, ada segitiga lancip. Nah, kalau segitiga siku-siku, tadi kan udah tahu ya, kalau misalkan C kuadrat sama dengan A kuadrat sama B kuadrat. Nah, di sini ada sama dengan. Ya, kalau dia sama dengan, it means apa? It means siku. Ya, sekali lagi, kalau dia sama dengan, it means siku. Nah, yang kedua, kalau misalkan di sini, lihat ya gambarnya, segitiga lancip. Nah, ini nih, segitiga lancip itu nih, yang saya gambar. Nah, ini. Nah, ini itu adalah segitiga lancip. Nah, kenapa lancip? Karena sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Ya. Lihat polanya. Dari B ke A aksen, ya, ini C1. Kalau dari B ke A ini C. Coba panjangan mana antara C1 dengan C? Ya, panjangan C1. Berarti kalau panjangan C1 ini kemungkinan pasti C kuadrat itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat. Maka ini pasti bentuk segitiganya atau jenis segitiganya adalah lancip. Gitu. Kalau dia posisinya kurang dari. Gitu. Karena ketika kita cek di sini, ketika kita cek ternyata panjang C1 yang siku-siku ya dengan panjang yang C biasa, yang ini hasil lancip atau segitiganya lancip, ini lebih panjang yang siku-siku. Lihat ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini. Daripada dari sini ke sini pasti lebih panjang dari sini ke sini. Maka dari itu, maka C itu kurang dari C1. Artinya C itu lebih pendek dari yang C1. Artinya sisi miring yang segitiga yang ini, yang ABC ini, itu lebih pendek daripada segitiga yang A aksen BC. Seperti itu. Ya, makanya di sini kurang dari. Nah, yang ketiga ada juga segitiga tumpul. Lihat polanya. Ini C, ini C1. Lihat panjangan mana? Panjang C atau C1? Pasti panjang C. Coba aja hitung dari sini kamu ke sini. Pasti lebih panjang dari antara dari sini ke sini, ya. Berarti lebih panjang C. Kalau lebih panjang pasti hasilnya lebih dari.
Gitu. Nah, kalau misalkan lebih dari, ini pasti jenis segitiganya adalah tumpul. Gitu. Ya. Karena apa? Karena panjang A aksen B ya, ini itu lebih panjang dari apa? Lebih dari AB. Oh, bukan, panjang A aksen B bukan lebih panjang, tapi lebih pendek ya. Pendek. Berarti di atas A aksen B lebih panjang. Ini panjang ya, kebalik saya nulisnya. Panjang. Oke, gitu ya. Maka C itu lebih panjang dari C1. Artinya C itu lebih besar atau lebih besar dari C1. Lebih panjang ya si ukurannya atau si panjangnya. Maka ini lebih dari. Oke. Untuk lebih jelasnya kita contoh soal nih yang tadi. Tunjukkan bahwa segitiga yang berukuran 4, 3, dan 5 adalah segitiga siku-siku. Oke, kita cek ya. Misal, ada 3. Cara ceknya gimana, Pak? Ceknya tadi ambil yang paling besar, 5 kuadrat. Karena ini diasumsikan sisi miring. Ya, sisi miring. Gitu. Jadi, jawab dulu nih. Jawab. Ya. Berarti di sini 5 kuadrat itu sama dengan berapa? 25. Udah beres. Lalu ambil yang ini sebagai pembanding ya. 4 kuadrat di sini ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 9. Sama dengan berapa? 25. Nah, karena lihat ini 25 ya, si panjangnya ini 25. Kalau sama, dia pasti apa? Pasti segitiga siku gitu. Kalau sama. Karena apa? Karena ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A-nya itu adalah ini. Nah, ini. B-nya bebas, mau yang ini, mau yang ini ya, terserah. Nah, gitu. Ya, ini sesuai dengan tadi. Kalau sama dengan, dia berarti apa? Dia berarti siku-siku. Jadi kalau kita gambar nih, kalau kita gambar nanti gini. Gini, ini. Nah, berarti kayak tadi, ini 5, ini 3, ini 4. Seperti itu. Ya, di sini siku-siku. Oke. Lanjut nomor 2 nih. Suatu segitiga berukuran 7, 9, dan 10. Apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku? Kita cek lagi. Cari yang paling panjang. 10 ya. Kita ambil. Oke, jawab dulu di sini. Jawab. Nah, kita ambil yang 10. 10 kuadrat itu sama dengan 100. Ya. Lalu kita ambil yang ini. 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan 7 kuadrat berapa? 49 ditambah 81. Berapa 49 tambah 81? 120. Nah, lihat. Ini 100 ya, ini 100, ini 120. Nah, ini kan tidak sesuai. Kenapa? Karena si kuadrat yang ini itu lebih besar dari ini. Artinya dia masuk ke A kuadrat itu pasti kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Masuknya. Ya. Nah, kalau misalkan dia kurang dari, sudah pasti segitiga itu bukan siku-siku. Tapi apa? Segitiga lancip. Gitu. Karena dia kurang dari ininya ya. Tadi ingat kalau sama dengan dia siku-siku, kalau kurang dari dia lancip, kalau lebih dari dia tumpul. Gitu ya. Lanjut nih. Yang nomor 3. Oke. Misalkan pada segitiga DEF, nah G pada DE sehingga FG itu ini tuh adalah tegak lurus ya. Dibacanya itu tegak lurus. Panjang DG 10, panjang GE 24, dan panjang FG
Hitunglah panjang DF dan EF. Oke, kita cek. Kita gambar dulu segitiganya. Gini ya, gambar segitiganya. Nah. Oke. Di sini ada lurus ya. Aku nggak lurus. Di sini lurus. Bentar ya, ini nggak lurus. Nah, oke. Di sini katanya panjangnya itu adalah segitiga itu D, di sini E, di sini F. Nah, G pada DE, oh berarti ini G ya. Sehingga FG itu benar, dia tegak lurus. Artinya kalau tegak lurus, dia siku-siku di sini. Panjang DG adalah 10. Oke. Lalu panjang GE itu adalah 24. Lalu panjang FG adalah 15. Gitu. Nah, lihat. Untuk mencari DF ya, kita membutuhkan apa? Membutuhkan DG dan FG. Karena DF itu adalah di depannya sini, berarti ini itu adalah sisi miring gitu. Ya, berarti C itu sama dengan ini sisi miring, maka A itu sama dengan 10, B-nya itu sama dengan 15. Kita cek dengan menggunakan rumus yang kemarin, rumus yang C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C-nya kita ganti menjadi DF kuadrat sama dengan A kuadrat berarti 10 kuadrat ditambah B kuadrat 15 kuadrat. 10 kuadrat berapa? 100 ditambah 15 kuadrat 225. Hasilnya pasti berapa? 325. Di sini akar. Gitu. Ya. Ada nggak akar 325? Nggak ada, tapi bisa kita sederhanakan menjadi apa? Menjadi akar 25 kali berapa yang hasilnya 325. 25 kali 10 250, 25 kali 11 275, 25 kali 12 300 ya. 25 kali 12 300. Maka 25 kali 13 itu 325. Oh, berarti dikali 13. Hasilnya adalah 5 akar 13. Berarti panjang ini adalah 5 akar 13. Nah, sekarang kita cari FG. FG juga sama. Ini kan dia siku-siku. Oh, berarti di depannya adalah C. Maka ini juga sama. FE ya, itu sama dengan C. Nah, A-nya itu sama dengan 24, B-nya itu sama dengan berapa? 15. Masukin lagi ke rumus. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka A-nya itu adalah 24, C-nya itu adalah FE kuadrat. Maka 24 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 24 kali 24 berapa? Kita cek. 24 kali 24, 4 kali 4, 6, 1, 4 kali 2, 8, tambah 1, 9, 2 kali 8, ini 4, 6, di sini 7, 5, ya, 576, ya, ini adalah 576 ditambah, ini 15 kuadrat, 225. Gitu. Ya. 576 ditambah 225. Berapa kira-kira? Berarti FE-nya itu sama dengan, coba 6 tambah 5 1 ya. Nah, di sini sisa 1, nempel 1. 8 ditambah 2 10. 0 berarti di sini nempel 1. 6 tambah 2 8 0 1. Berarti ini akar 801. Karena ujungnya 1, dia pasti prima. Artinya nggak bisa dibagi gitu. Habis dibagi maksudnya. Berarti FE itu adalah akar 801. Nah, tentukan jenis segitiga DEF. Lihat, jenis segitiga DEF
Mana sisi terpanjangnya? Sisi terpanjangnya sudah pasti adalah dari ini ke sini. Berapa dari sini ke sini? Itu adalah 34. Panjang ini 5 akar 13, panjang ini 801. Akar 801. Berarti kita cek 34 kuadrat sama dengan berapa? Coba cek. Tadi ya 34. 34 kali 34. 4 kali 4 6 1. 4 kali 6 12 13. 4 kali 3 12 1. 3 kali 3 9 10. Hasilnya 6 5 1 1. Oke, berarti 1156. Itu. Ini. Sekarang kita cek yang ininya. Berarti ini itu adalah 5 akar 13 kuadrat ditambah akar 801 kuadrat. Kalau misalkan ada akar dikuadratin, maka akarnya hilang. Ya, ini juga pasti hasilnya dipecah. Jadi 25 dikali 13 ditambah berapa ini? 801. Ya, berapa hasilnya? 25 kali 13. 25 kali 10 250 ditambah 25 kali 3 75 ya. Ditambah 801. Berapa hasilnya? 325 ya. 325 ditambah 801. Hasilnya berapa? 1026 ya. 1126. 1126. Panjang mana? Panjang ini. Oh, berarti kalau panjang ini berarti A kuadrat dia lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Artinya ini adalah tumpul. Karena dia lebih dari. Gitu. Ya, ini kita hapus ya. Oke, seperti itu. Itu untuk apa? Untuk yang nomor 3. Kita hapus yang itu. Bentar. Oke. Ya. Oke, itu untuk yang nomor 3. Oke, kita cek lagi ada nggak yang lain. Oke, sudah ya. Nah, itu untuk menentukan jenis segitiga. Nah, untuk triple Pitagoras akan dibahas di part 2 ya, karena terlalu panjang. Oke, terima kasih.